Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hadis yang ke-6, diceritakan dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Sahabat sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Sesuatu yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara halal dan haram itu namanya mushtabihat atau sesuatu yang syubhat. Yang ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak di antara manusia yang mengetahuinya. Famanittaqash syubhat faqastabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang takut dan menjauhi sesuatu yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka ia telah membebaskan agamanya dan kehidupannya. Tetapi sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang melakukan sesuatu yang syubhat ini, waqa'a fil haram, maka ia akan terjatuh pada sesuatu yang haram. Sebagai perbandingan dicontohkan karra'i yar'a haulal hima, sama dengan seorang yang mengembala, sama dengan pengembala atau orang yang mengembala kambing atau sapi, hewan dan sebagainya, yang kemudian dikembala, ditaruh di tempat yang dekat dengan pagar. Maka hal itu yushiku ayyar ta'afihi, maka itu sangat dimungkinkan bahwa kembalaan ini akan melewati batas dan nanti akan tiba kepada makan kepada tempat orang lain, yang itu nanti akan menjadi haram. Oleh karenanya perlu diingat bahwa ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah bahwa setiap seseorang yang memiliki itu mempunyai batas-batas tertentu. Kemudian ala wa inna himallah maharimuhu, dan batas-batas milik Allah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ala, ingat pula, wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ketika segumpal daging ini bagus, segumpal daging ini baik, maka saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad ini akan menjadi baik. Tetapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ketika segumpal daging ini rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya juga akan menjadi rusak. Apa itu? Ala wahya al-qalbuh, bahwa segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari hadis ini harusnya kita mengambil kesimpulan dan pemahaman bahwa al-halalu bayyinun, sesuatu yang halal itu jelas. Kenapa? Karena halal itu sudah diinaskan oleh Allah, dinaskan oleh Rasulullah, dan disepakati oleh kaum muslimin. Itu namanya al-halal. Sebaliknya, yang disebut dengan al-haram itu yang sudah dienas oleh Allah, dienas oleh Rasulullah, kemudian disepakati tentang keharamannya akan sesuatu tersebut. Di antara keduanya yang belum kita ketahui apakah itu halal, apakah itu haram, itu namanya syubhat. Maka suatu kewajiban bagi kita seseorang yang berilmu untuk memberikan penjelasan kepada para manusia bahwa hal ini termasuk sesuatu yang syubhat, yang sehendaknya harus kita tinggalkan sebagai bentuk kewaraan, kehati-hatian bagi diri kita untuk tidak melakukan atau memakan kalau misalnya makanan sesuatu yang syubhat ini. Karena dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu tentang syubhat ini itu sendiri. Oleh karenanya sekali lagi suatu kewajiban bagi kita untuk memberikan keterangan, untuk memberikan sesuatu yang jelas sekaligus pencerahan kepada manusia agar tidak melakukan sesuatu yang tidak baik
atau yang sudah ada di ambang batas keharaman ini. Kemudian baginda Rasul juga menyampaikan, famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi karena takut akan sesuatu yang syubhat, maka ia telah membebaskan agamanya. Dalam kata lain, ia telah mengagungkan agamanya dan tidak membiarkan agamanya menjadi ternoda. Kemudian wa irdihi, dalam kehidupannya, karena ia menjadi orang yang wara', maka ia akan menjadi orang yang muru'ah, akan menjadi orang yang berwibawa, karena tidak ada noktah dalam kehidupannya yang diselingi atau diisi dengan sesuatu yang syubhat. Sebaliknya, Nabi menjelaskan, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang kemudian ia melakukan sesuatu yang syubhat atau memakan makanan yang syubhat misalnya, maka waqa'a fil haram, maka ia akan terjatuh kepada sesuatu keharaman. Maksudnya bagaimana? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang syubhat sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, maka kita akan terjerumus kepada sesuatu yang akhirnya dilarang. Dan dari makanan yang syubhat tersebut akan kehilangan cahaya dari tubuh kita, akan kehilangan cahaya dari hati kita, sehingga pada saatnya kita akan tertutup dan tidak bisa melihat serta membedakan mana yang semestinya baik dan semestinya buruk. Oleh karenanya pada akhirnya kita akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Itulah kenapa kemudian kita diminta untuk menjauhi sesuatu yang syubhat. Baginda Nabi juga sudah memberikan contoh karra'i yar'a haulal hima. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang syubhat, maka sama halnya kita dengan mengembala di perbatasan. Ketika hewan kita ditaruh untuk memakan rumput di perbatasan, maka bukan tidak mungkin gembalaan kita ini hanya akan makan rumput kita. Bukan tidak mungkin dia akan makan ke sebelah di perbatasan kita. Dan ketika itu terjadi, maka waqa'a fil haram, maka kita sudah jatuh kepada sesuatu yang haram. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia. Dan di samping itu, perlu kita juga kembali memahami sekaligus menegaskan, mari kita jaga hati kita semua. Karena dikatakan oleh baginda Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ketika segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Sebaliknya ketika segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hati ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qalbu. Al-qalbu kalau ditarik dalam bahasa lughah, qalbun itu artinya berbolak-balik. Makanya sebagian ulama menyatakan sumyal qalbu litaqallubihi. Kenapa dinamakan qalbu? Karena qalbu ini sering berubah. Pagi senang, sore bisa susah. Sore sabar, pagi bisa marah. Sore suka, pagi bisa tidak suka atau benci dan seterusnya. Oleh karenanya ada sebuah syair yang berbunyi, masumiyal qalbu illa min taqallubihi fahdar alal qalbi min qalbin wa tahwili. Ini sebuah syair yang dinasyidkan oleh para ulama. Kenapa dinamakan hati? Illa min taqallubihi. Masumiyal qalbu. Tidak akan dinamakan qalbu atau hati illa min taqallubihi, kecuali karena sering berbolak-baliknya. Fahdar anil qalbi, maka hati-hatilah dengan hati ini, min qalbin, dari terbalik, wa tahwili, dan berubah. Termasuk di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar jangan sampai hati kita berbolak atau berbalik dari meyakini menjadi tidak meyakini, mencintai menjadi memusuhi. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karenanya kita tidak pernah berlupa untuk berdoa. Dianjurkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita selalu memohon kepada Allah agar hati kita ini jangan sampai dirubah
setelah hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang kemudian berubah dan berbalik menjadi hati yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, sekali lagi dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, mari kita usahakan untuk melakukan sesuatu yang halal dan kita jauhi sesuatu yang haram. Kemudian kita harus memahami sesuatu yang syubhat agar kita tidak melakukannya, sehingga kita nantinya bisa terjerumus dalam sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, tinggalkan sesuatu yang tidak baik, karena sesuatu yang tidak baik ini akan berdampak buruk pada hati kita dan iman kita, sehingga kita akan semakin terjerumus kepada sesuatu yang keburukan. Kemudian yang terakhir, marilah kita jaga hati kita agar hati kita menjadi hati yang baik, karena ketika hati kita baik maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Apa yang muncul dari tubuh kita itu merupakan cerminan dari hati. Kalau hati sedang bermuram, maka tentu seluruh tubuh ini akan bermuram. Ketika hati ini bersukaria, maka seluruh tubuh ini akan bersukaria. Oleh karenanya, mari kita jaga hati kita seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hati kita dan selalu diberikan hidayah, maunah, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan tentunya dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.